Pada sore hari ini kita akan menampilkan saudara kita dari Desa Tarikolot Sabitri, bagaimana akan menggelar sebuah expo tanpa dana desa. Dan tentunya ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita. Kalau namanya expo-expo itu pasti ada sesuatu yang ingin dipamerkan, tetapi di dalam hal ini adalah bagaimana Pak Kades itu nanti akan menggali. Ternyata tanpa dana desa bisa. Kami persilakan Pak Kades. Enggak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore buat semuanya. Salam sambal desa. Salam desa merdeka. Merdeka, Pak. Ya. Langsung aja atau gimana? Kami persilahkan untuk bisa melanjutkan, Pak Kades. Baik, terima kasih. Alhamdulillah Desa Tarikolot akan menyelenggarakan pagelaran Expo. Ini yang kedua, Tarikolot Expo yang kedua tahun 2022 ini, dan ini menjadi ajang tahunan kami Desa Tarikolot, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor. Dengan biaya yang lumayan, bahkan harus menggunakan anggaran ratusan juta rupiah. Namun alhamdulillah kami Rp1 pun tidak menggunakan anggaran dari desa atau APBDes. Semata-mata kami bagaimana mengajak warga masyarakat, mengajak para shareholder dan stakeholder untuk bisa mensukseskan penyelenggaraan Tarikolot Expo ini. Dan ini dilaksanakan selama 8 hari. Tentunya bukan waktu yang sebentar. 8 hari tingkat desa bisa mengadakan expo. Dan acara ini kami serahkan kepada Karang Taruna, kemudian BUMDes, dibantu dengan LPM sebagai event organizer-nya. Insya Allah kami akan mengadakan expo tentang ekonomi kreatif, kemudian pemberdayaan disabilitas. Kita akan memberikan bantuan usaha untuk para penyandang disabilitas yang mungkin selama ini dipandang sebelah mata atau mungkin dianggap hanya menunggu sedekah. Nah, kita akan berdayakan mereka supaya mereka memiliki usaha, bisa menciptakan prestasi dan membangun kemandirian secara ekonomi. Kemudian juga akan ada pentas seni budaya, ya sebagaimana layaknya umumnya dalam mengisi ulang tahun kemerdekaan RI ini biasa suka ada pentas seni budaya, ada perayaan-perayaan. Insya akan semarak karena ini juga akan dihadiri oleh beberapa artis terkenal yang akan ikut memeriahkan expo di Tarikolot ini. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih. Tapi nggak ada sesuatu yang bagi kami itu expo tadi disebutkan tanpa harus bersama masuk di APBDes. Yang harus mungkin oleh Pak Kades dijelaskan adalah kami ingin warga Sambal Desa itu gimana sih Pak Kades itu bisa meyakinkan sehingga aku mau jualan kayak gini gitu. Ternyata laku juga gitu. Apalagi sampai 8 hari itu lama banget. Tapi mohon bisa merekankan diri nama Pak Kades gitu. Siapa tahu nanti aku bisa copy paste gitu Pak Kades. Bangga Pak Kades. Siap. Pada prinsipnya masyarakat di Desa Tarikolot ini mayoritas itu UKM, khususnya di industri kerajinan logam, dan juga banyak beberapa industri kreatif lainnya, termasuk fashion, kemudian juga ada kayak boneka dan lain sebagainya. Ini sebetulnya mereka sangat berharap untuk bisa tampil di beberapa event, cuman kesempatannya juga nggak gampang juga, apalagi 2 tahun kemarin kita dilanda pandemi, dan ini memang kita sudah agendakan menjadi agenda tahunan untuk di Desa Tarikolot, supaya secara umum masyarakat Kabupaten Bogor dan juga masyarakat Indonesia mengetahui bahwa potensi yang ada di Kecamatan Citeureup, khususnya di Desa Tarikolot, bisa dilihat, bisa diketahui, dan juga bisa
ada manfaat domino, efek domino, bukan hanya untuk warga masyarakat kami, tapi juga memotivasi warga-warga lain yang selama ini hanya berorientasi untuk menjadi buruh, menjadi karyawan. Dengan ditarik laut ini tidak sedikit buruh, tapi juga tidak sedikit yang menjadi entrepreneur. Kemudian juga kami ingin event expo ini bukan hanya ajang pamer-pameran, namun bisa ada nilai-nilai yang didapat baik oleh peserta maupun oleh pengunjung. Ada peningkatan wawasan, ada edukasi di sana, kemudian juga bagaimana melatih anak-anak untuk membangun kepekaan sosial dengan tadi menampilkan para disabilitas yang juga mereka punya prestasi dalam olahraga, prestasi dalam seni budaya, dan juga dalam membangun kemandirian ekonomi. Jadi ada nilai-nilai yang didapat di sana. Artinya kesuksesan dari World Expo 2022 ini barometernya bukan hanya 8 hari, tapi nanti di Expo ketiga akan terlihat bagaimana peningkatan yang terjadi di masyarakat, khususnya wilayah kami, akan terlihat nanti di tahun 2023 mendatang. Dan kemudian tadi juga kita mengajak shareholder untuk ikut berpartisipasi dengan juga mengekspos, mendisplay kegiatan di pabrik-pabrik mereka yang menunjukkan bahwa mereka bergerak berproduksi secara ramah lingkungan hidup. Ini akan didisplay juga di sana. Juga ada beberapa perusahaan yang selama ini juga berkontribusi kepada masyarakat melalui program CSA atau TJSL. Itu juga akan kita tampilkan di event expo ini untuk juga memotivasi perusahaan-perusahaan lain untuk ikut juga seperti perusahaan yang sudah sangat peduli kepada lingkungan sekitar. Sebetulnya kalau pada umumnya masyarakat pengrajin hampir tidak kita pungut biaya. Mayoritas stand itu kita kasih free, kecuali bagi mereka yang pure murni mau bazar, mau jualan, mau usaha. Tapi kalau hanya untuk mendisplay, mengekspos apa yang mereka miliki potensi kerajinan ini, itu kita kasih free, tidak dipungut biaya. Kemudian juga ada seperti stand untuk kampung ramah lingkungan, ya. Kemudian juga lembaga-lembaga yang sebagai stakeholder di pemerintahan saat ini seperti BPJS, itu kita tampilkan secara free juga di sana. Kemudian kita didukung bekerjasama dengan Pos Indonesia, kemudian BRI, ya sebagai BUMN dan beberapa BUMD juga untuk ikut juga tampil dalam expo dengan tujuan bahwa apa fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah melalui BUMN atau BUMD itu bisa diketahui oleh masyarakat dan bisa dinikmati. Apalagi di wilayah kami, wilayah UKM yang luar biasa mobilisasi ekspedisi misalnya. Itu Pos Indonesia ternyata bisa memberikan fasilitas yang luar biasa dibandingkan yang swasta. Namun ini belum diketahui oleh masyarakat. Jadi sehingga insya Allah akan banyak manfaat. Kemudian seperti di BRI, ada fasilitas KUR. Ya, selama ini juga masyarakat kesulitan mengakses ini. Jadi kita di event ini insya Allah semuanya akan kolaborasi. Alhamdulillah sejauh ini masyarakat support, perusahaan-perusahaan lokal juga support, termasuk BUMN dan BUMD. Alhamdulillah bisa mensukseskan kegiatan Trade Expo ini. Seperti itu. Ini Pak Kades yang saya ingin pelajari adalah bagaimana sih meyakinkan bagi Pak Kades sendiri tadi disebutkan nanti yang mengelola itu Karang Taruna gitu ya. Padahal kita tahu sendiri gitu ya. Mungkin sedikit saya gambarkan adalah Karang Taruna itu kan anak-anak muda gitu ya. Mungkin dedikasinya itu jam terbangnya mungkin masih kurang kayak gitu. Tetapi begitu Pak Kades saya yakin percaya, dan apalagi 2 tahun ada pandemi, nggak ada namanya fashion. Jangan-jangan yang di Citayam itu bagian dari situ, Pak. Oh enggak, Pak? Ya, artinya gini, selama ini juga teman-teman Karang Taruna ya, yang biasa banyak
apa namanya kegiatan-kegiatan sempat terhenti selama pandemi. Makanya kita berikan ruang untuk mereka berkreasi, untuk mereka mengeksplor apa yang mereka miliki, dan tentunya dengan pendampingan yang rada ketat juga lah. Ya, kami sudah punya pengalaman di Expo 1 yang sekarang mereka pelaksana Karang Taruna di Expo 1 itu sekarang sudah jadi pembimbing atau pembina untuk teman-teman Karang Taruna yang sekarang. Jadi ini akan menjadi simultan nantinya. Angkatan-angkatan berikutnya dibina, didampingi oleh angkatan sebelumnya. Jadi kaderisasi ini penting sebetulnya kan seperti itu. Hanya memang masih sedikit pemerintahan desa dapat memberikan ruang yang luas kepada anak-anak muda ini, terutama di Karang Taruna. Nah, kami mencoba memberikan ruangnya, memberikan kegiatannya, mempercayakan kepada mereka untuk bisa mengeksplor apa yang mereka miliki. Dan ternyata memang luar biasa. Di luar dugaan saya sendiri. Luar biasa semangat anak-anak muda ini. Aduh. Dan tentunya saya pikir sih di desa-desa lain pun di Indonesia banyak yang punya potensi jauh lebih besar daripada kami di sini. Hanya mungkin niatannya yang belum ada mungkin. Saya pikir di desa Tarikolot ini, desa kami belum seberapa lah, belum apa-apa dibandingkan desa-desa lain yang memiliki potensi baik sumber daya manusianya, potensi lingkungannya, potensi ekonominya mungkin banyak yang jauh lebih mampu, jauh lebih besar dibandingkan desa kami. Namun dengan segala keterbatasan kami berusaha bagaimana mencoba bangkit dari keterpurukan selama pandemi ini untuk mendukung program pemerintah dengan pembangunan ekonomi nasional. Ini salah satu tujuan kami di sini, membantu pemerintah, namun tidak merepotkan. Jadi biar pemerintah hanya dukung aja lah, masalah kebutuhan anggaran biar kami sendiri yang cari. Alhamdulillah sampai hari ini, sampai detik ini saya sendiri pun belum ngecek kantong pribadi nih, masih aman. Gitu. Luar biasa lah teman-teman Karang Taruna ini luar biasa. Gitu. Mereka luar biasa mampu bergerak secara semangat, secara kolektif untuk kesuksesan acara ini. Seperti itu. Ini jelas ini adalah yang berpengaruh adalah leader mentornya itu, Pak. Itu Pak Kades sendiri yang hebat. Tapi gini Pak, mungkin boleh ada sebuah video yang peristiwa yang kemarin biar kami itu di Sambal Desa tuh seperti itu gitu yang disajikan oleh desa Tarikolot Sawitri gitu. Siapa tahu nanti kita juga bisa. Ternyata gelarnya mudah ya, nggak susah. Cuma itu aja gitu Pak. Boleh nggak ada videonya itu biar ditampilkan gitu Pak? Belum saya siapin nih. Belum disiapin videonya. Mungkin nanti kita bisa share lah di kesempatan lain. Gitu Pak. Okay. Terima kasih Pak Kades, ini sangat menarik karena kami aja yang 2 tahun gitu yang gelar seperti Grebek, Kesuran gitu ya, itu pun agak-agak tersendat tapi ya masih melibatkan warga. Tapi ada sih yang kalau kekuatan di desa ekonominya udah mapan, ada punya keunggulan potensi, biasanya gratis itu nggak perlu repot-repot. Tapi tentunya ini kita sambil belajar Pak Kades, mungkin dari partisipan yang hadir di sini akan ikut berbagi seperti apa sih yang disampaikan oleh Pak Kades, akan menginisiasi kita untuk ikut berperan di dalam Sambal Desa ini sebenarnya. Ayo persilakan, mungkin dari Pak Dikoto, silakan Pak. Mungkin yang perlu dibagi tentang cara untuk mendapatkan sponsor itu kayak apa, karena kalau dari desa tidak ada alokasi, Kades juga nggak keluar duit. Ini pertanyaannya bikin acara duitnya dari mana, kan berarti dari sponsor nih. Apalagi jualan booth juga untuk warga yang sekedar expo juga tidak ditarik biaya. Ini meyakinkan sponsor kayak apa nih Mas Kang Wawan? Ya, yang pertama gitu. Sebetulnya kita pun persiapannya cukup singkat. Ini hanya 1 bulan sebelum hari H.
Hanya 1 bulan kami persiapan ini. Namun kami membuat sebuah proposal yang kita coba bisa meyakinkan, bisa mengajak semua pihak untuk berkontribusi dalam event ini. Terutama perusahaan-perusahaan lokal yang ada di wilayah Desa Tarikolo, walaupun tidak terlalu banyak jumlahnya, tapi bagaimana kami bisa meyakinkan mereka dan memberikan ruang untuk mereka membuktikan kepada masyarakat bahwa apa yang mereka lakukan di wilayah desa kami ini secara industrinya itu adalah industri yang ramah lingkungan. Sehingga kami membuat MOU kerjasama dengan perusahaan yang ada, bahwa sepakat untuk sama-sama menjaga kelestarian lingkungan hidup, kemudian bersama-sama membangun ekonomi di lingkungan Desa Tarikolo. Sebetulnya kuncinya di pendekatan ya, komunikasi. Nah, selama ini saya membangun komunikasi dengan perusahaan-perusahaan yang ada, menjalin harmonisasi, bagaimana menggabungkan kepentingan perusahaan, kemudian investasi juga dengan kepentingan masyarakat. Ini dan juga bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat, bahwasanya jangan mentang-mentang orang kampung sini, dibahasnya seperti itu. Tapi kami bagaimana membangun komunikasi dan harmonisasi, saling menguntungkan, saling mendukung, saling membantu. Artinya bukan meminta, tapi lebih kepada mengajak. Ini yang sejauh ini alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan. Ini yang menarik nih, Iman, kayaknya kondisi desa di Tarikolot ini tidak seperti desa-desa yang lain ini. Ini jangan-jangan di Tarikolot ini banyak industrinya, jadi ya kalau ngomong bikin pameran, ekspor dan seterusnya ya tinggal perusahaan-perusahaan yang di pabrik di lingkungan Desa Tarikolot ya selesai juga. Mungkin Kang Wawan bisa cerita ini di desanya ada berapa industri, kemudian partisipasi dari industri seperti apa. Jadi kalau umpama ini jadi inspirasi kan tidak sesederhana itu ketika desanya memang kalau kata nih di tempatnya Bang Gamal atau di tempatnya Kang Iman nggak ada industrinya, ya mungkin susah juga untuk nyari partisipan. Gimana nih Kang Wawan? Di Desa Tarikolo ada sekitar 20 pabrik, namun sebetulnya tidak maksimal juga. Apalagi pabrik sekarang dalam kondisi baru pemulihan dan bahkan ada yang belum pulih pasca pandemi ini, dan juga partisipasinya sebetulnya tidak bisa mencukupi kebutuhan anggaran untuk event ini. Makanya kami juga mencoba keluar wilayah. Banyak beberapa perusahaan yang bahkan di Jakarta, ada yang juga bahkan di Surabaya, itu kan dengan koneksi dan hubungan yang baik, alhamdulillah bisa membantu juga event ini. Itu ada beberapa perusahaan yang sudah terkenal lah, ya walaupun hanya dengan waktu tersisa tinggal 2 minggu lagi, mereka masih bisa mengatur, nge-range untuk bagaimana bisa membantu pelaksanaan event ini. Artinya kita jangan hanya melihat potensi yang ada di wilayah desa setempat, karena kalau kita bicara Indonesia ya luas, bukan hanya di desa setempat. Itu banyak perusahaan-perusahaan dari luar wilayah pun ketika proposalnya meyakinkan, kemudian penyampaiannya juga bisa meyakinkan mereka, walaupun hanya by phone, by WA, sejauh ini alhamdulillah hasilnya cukup baik. Seperti itu, Mas. Oke, Man, ini yang jadi penting kayaknya hari ini kalau kerabat desa yang lain ada yang ingin menyampaikan silakan nanti melalui Iman karena Iman hostnya. Tapi menurut aku sih lebih pada bagaimana menyusun proposal dan membuat proposal itu meyakinkan. Ini perlu dibagi tipsnya ini dari Kang Wawan, karena membuat event dengan waktu persiapan 1 bulan itu kalau sampai ratusan juta cari sponsor itu bukan hal yang gampang. Caranya kayak apa nih? Silakan, Man. Ya,
Tentunya tadi kita melibatkan teman-teman Karang Taruna yang ternyata anak-anak sekarang itu sudah luar biasa kemampuannya. Apalagi ditunjang dengan sudah banyaknya aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan, bahkan ada yang juga gratis, yang tidak berbayar, yang hasilnya cukup luar biasa. Itu kemudian juga kita proposal tersebut menyesuaikan dengan tren zaman sekarang, sehingga ya alhamdulillah hasilnya cukup bagus, cukup baik, dan tentunya kuncinya adalah kepala desanya. Jadi saya sendiri yang melobi langsung perusahaan-perusahaan baik di dalam wilayah maupun di luar wilayah. Tentunya juga harus bisa meyakinkan mereka apa sih yang bisa mereka dapat. Jadi bukan hanya apa yang bisa kami dapat, apa yang bisa kita dapat, tapi kita menawarkan sesuatu manfaat buat mereka. Ini yang paling penting, itu yang nggak kalah penting dari hal lain. Jadi jangan melulu kita datang, nelfon, mengirim proposal menjadi beban. Jangan-jangan ketika melihat wajah kita nih, wajah proposal, itu kan, atau WA, waduh, ini akun proposal nih, artinya jadi beban. Nah, kami tidak ingin seperti itu. Jadi bagaimana meyakinkan mereka bahwa event ini atau kegiatan apapun itu ada feedback, ada manfaat, bahkan manfaat yang berkelanjutan, yang berkepanjangan bagi mereka. Ini yang harus menjadi catatan. Itu karena ketika mereka tidak ada kepentingan, tidak ada hal benefit yang bisa mereka dapat, mereka juga mungkin ya mempertimbangkan lagi untuk bisa membantu kegiatan apapun. Intinya itu. Jadi kita menawarkan, bukan meminta, menawarkan, membantu mereka untuk membantu masyarakat. Yang feedbacknya akan mereka dapat bukan hanya sesaat, tapi berkepanjangan. Seperti itu, Mas. Mungkin gini Kang Wawan, yang pingin saya mengetahui secara detail adalah apa aja sih selain tadi sebut ada fashion, terus tadi ada produk masing-masing yang ikut seperti BRI kan mengeluarkan produknya kayak kurs sehingga masyarakat itu tahu gitu ya. Karena kita yang kita ketahui kalau Expo yaitu kuliner lagi. Tetapi tadi disampaikan nanti mereka juga akan mendapat sebuah keuntungan gitu, mungkin gitu ya, apa namanya, sebuah testimoni gitu yang pernah Kang Wawan tadi sampaikan, ternyata itu betul adanya, sehingga itu kan akan menguatkan apa isi proposal dan apa yang akan didapatkan sebuah outcome dan impactnya terhadap si peserta sendiri. Karena sedikit tadi saya buka-buka di YouTube itu sudah ada tracernya gitu, walaupun cuma beberapa menit ya, tapi ya bagus sekali gitu. Tapi kami persilakan kawan, mungkin akan lebih detail menjelaskannya. Ya memang event ini bukan hanya fashion, bukan hanya industri kerajinan logam, juga ada kulinernya, ada kemudian industri kreatif lainnya juga ditampilkan, termasuk ada capaian-capaian program-program yang akan kita tampilkan di sana, seperti komunitas kampung online, kemudian juga ada pelatihan-pelatihan kerja, ada pendekatan dari CSR yang akan kita tampilkan di sana. Jadi kontennya itu cukup padat. Kemudian juga ada hiburan-hiburan, ada pentas seni budaya. Jadi kita sedikit agak ya ngikutin kayak PRJ lah, tapi PRJ tingkat kampung gitu. Jadi ini PRT mungkin, Pekan Raya Tarikolot, bukan Pekan Raya Jakarta. Jadi ya harap maklum kalau kemasannya pun tidak jauh lah kalau dibandingkan dengan PRJ. Kita berusaha bagaimana mengemas ini, olahan kampung bisa layak disuguhkan di restoran lah, contohnya seperti itu. Jadi kami juga mengedukasi teman-teman UKM untuk terus berinovasi. Contoh ada cilok misalnya, cilok aci dicolok gitu kan, makanan yang ya umum lah di pasaran, di kaki lima juga ada. Tapi cilok di Expo ini beda loh. Ada sesuatunya, ada menariknya, ada yang orang belum pernah lihat, orang belum pernah coba. Jadi banyak juga makanan-makanan yang nanti di stand kuliner ini yang namanya cukup dikenal, tapi dengan penyajian yang berbeda, yang menarik. Gitu.
Jadi insya Allah cukup menarik lah kemasannya. Seperti itu, Mas. Oke. Mungkin pernah nggak ditampilkan sebuah teknologi tepat guna yang pas gitu ya untuk masyarakat di desa? Kita ketahui kan apa-apa sekarang itu sesuatunya kalau dibuat berkelanjutan, berkelanjutan gitu ya. Karena tadi di daerah banyak sekitar 20 perusahaan gitu. Tentunya kawan itu tidak lepas bagaimana sebuah penataan gitu kan. Penataan desanya itu menjadi rapi, tidak membuka pekerjaan, tapi tidak menimbulkan masalah. Dan masalah yang paling ekstrim adalah sampah itu sendiri gitu. Bagaimana caranya kawan itu mengkolaborasikan sehingga kami butuh gitu ya perusahaan, kami setorkan tenaga kerja, tetapi ya ente datang juga nggak boleh dong buat masalah ke kami. Bagaimana Bang Pak? Nanti dilanjut oleh Bang Kamal ya. Iya, iya. Jadi kalau terkait itu, memang kami di Desa Tarikolot ini sudah meluncurkan beberapa program. Yang pertama kami membentuk lembaga yang namanya Sahbandar. Walaupun kita nggak punya dermaga, tapi ada Sahbandar. Sahbandar ini kepanjangannya Satuan Antisipasi Sampah, Banjir, dan Kebakaran. Jadi ada tim khusus untuk penanganan sampah. Bahkan kita sering OTT sampah. Dan alhamdulillah sampai hari ini orang masih berpikir 12 kali lah untuk buang sampah di wilayah Desa Tarikolot, karena sudah banyak yang kita tangkap dan kita share di media sosial dan kita berikan sanksi sosial gitu. Dengan misalnya beri bibit bunga, bibit tanaman, beli lampu penerangan jalan umum dan sebagainya. Kemudian juga kami meluncurkan program-program untuk di masyarakat, salah satunya Gemarawi. Gemarawi ini kepanjangannya Gerakan Masyarakat Rawat Wilayah. Jadi kita mengajak masyarakat untuk setiap hari Minggu itu bergerak bersama-sama, bergotong royong, merawat wilayahnya masing-masing. Boleh misalnya bersih-bersih lingkungan, perbaikan saluran drainase, kemudian membersihkan sarana ibadah, membangun KRL dan sebagainya. Dan inilah yang menjadi motivasi juga untuk perusahaan-perusahaan sekitar wilayah kami merasa menjadi bagian daripada kemajuan desa ini. Itulah harmonisasi yang kita bangun dengan perusahaan yang ada selama ini. Gitu. Wah, berarti ini hebat nih, unsur filantropinya kena ini sama Kang Wawan. Tapi kami persilakan Bang Gamal untuk menyampaikan apa yang mau disampaikan ke beliau Kang Wawan. Mangga. Makasih Kang Iman. Selamat sore Pak Kades. Selamat sore Pak Gamal. Ini Pak, ini masih penasaran ini kayak Pak Dekoco bilang tadi, ini membuat sesuatu tanpa biaya itu sesuatu yang kalau mungkin hari ini kita berpikirnya agak mustahil lah. Jadi tertariknya begini, bagaimana meyakinkan para donatur ini bahwa mereka tidak sia-sia untuk menganggarkan atau mendukung kegiatan Expo ini. Sebab sesuatu yang tanpa biaya agak sulit kalau di zaman-zaman seperti saat ini. Jadi untuk meyakinkan triknya seperti apa Pak Kades? Nah ini kan satu hal yang menarik untuk kami pelajari. Untuk meyakinkan para BUMN terutama dalam hal mendukung Expo di desa yang tanpa menggunakan dana desa ataupun APBDes. Ini yang mungkin kalau bisa Pak Kades bisa berikan triknya seperti apa untuk meyakinkan para donatur ini untuk mendukung kegiatan Expo ini. Itu saja sementara dulu Pak Kades, makasih. Ya, terima kasih Pak Gamal. Pengalaman kami di sini, yang pertama menjalin silaturahmi, hubungan baik dengan mereka. Kemudian kami mengajak, terutama contoh seperti BRI atau Pos Indonesia. Saya berikan contoh BRI ya dulu. Kami yakinkan bahwa BRI ini adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebutuhan hidup masyarakat. BRI ini bank rakyat Indonesia. Tapi bagaimana BRI bisa merayat, bisa menjadi pendamping kehidupan masyarakat. Nah, kami mengajak BRI
untuk launching dalam kegiatan event ini bahwa Desa Terikot adalah desa mitra BRI. Dan kita lihat sejauh ini mungkin yang memiliki rekening BRI baru beberapa orang saja. Dan akan kita lihat nanti setelah Expo akan berbondong-bondong orang buka rekening di BRI setelah tahu banyak manfaatnya. Karena selama ini BUMN itu kurang sosialisasi, termasuk BRI. Jarang yang tahu kalau mungkin bapak-bapak termasuk Pak Gama mungkin punya rekening yang namanya Britama. Tapi tidak pernah membaca apa yang tercantum dalam jilid terakhir, jilid belakang di buku rekening Britama itu ada beragam manfaat yang tidak diketahui oleh kita. Karena tulisannya pun sangat kecil. Kalau saya nggak pakai kacamata nggak kebaca. Gitu. Nah itu banyak ragam manfaat. Belum lagi dari asuransinya. Ada asuransi pijar yang hanya 100.000 setahun. Ya, ada asuransi lain-lain. Banyak sekali manfaat. Dan ini yang kami tuntut kepada BRI. Yuk, pemerintah udah bagus nih kebijakan-kebijakannya. BRI sudah bagus. Apalagi dengan jargon melayani setulus hati. Gitu kan, melayani kepada masyarakat dengan setulus hati. Ini yang kami tuntut. Saya bukan bantu BRI. Jadi saya membantu masyarakat untuk menikmati fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah yang ada di BRI. Yuk sama-sama, saya siapkan eventnya. Itu apa yang bisa Anda berikan berkontribusi dalam kegiatan ini. Termasuk Pos Indonesia. Nah, saya bikin tagline bahwa BUMN rakyat. Sinergitas BUMN dengan pemerintah desa. Ini yang bisa meyakinkan mereka bahwa kita bukan hanya membuka event, kemudian minta bantuan ke mereka yang tidak jelas nanti lanjutannya. Jadi sebelum event ini saya coba bangun kerjasama kemitraan. Jadi kami mendukung BRI supaya bisa membantu masyarakat. Nah, seperti itu. Dan akhirnya alhamdulillah BRI sendiri cukup semangat. Karena selama ini juga belum pernah katanya kepala desa menyentuh kami, hanya sekedar datang ke BRI untuk cairin dana desa. Itu untuk pencairan insentif. Ada hal-hal lain yang dibangun kemitraan dengan BRI. Bahkan salah satu saya ada meluncurkan program yang namanya airbrush. Jadi mohon maaf, saya banyak membuat istilah baru. Ada namanya airbrush. Apa itu airbrush? RT berbasis wirausaha, government entrepreneurship. Jadi bagaimana lembaga-lembaga desa ini mempunyai usaha, sehingga mereka tidak melulu hanya mengandalkan insentif yang diterima. Nah, kami pemerintah desa membina para lembaga ini yang sumber anggarannya dari dana desa, yaitu peningkatan kapasitas para lembaga untuk membina para lembaga ini. Pertama, penguatan tupoksi. Bagaimana lembaga masing-masing bisa bergerak sesuai dengan SOP mereka. Yang kedua, kami adakan pembinaan kewirausahaan. Sehingga para lembaga ini ada wawasan, ada kemauan, ada semangat untuk berwirausaha. Kemudian akan butuh permodalan. Siapa yang akan memberikan modal? Di sini ada BRI. Di BRI ada KUR. Kita bermitra antara desa dengan BRI bagaimana menguatkan para lembaga ini agar mempunyai usaha. Itu sehingga lembaganya akan kuat. Ketika kita bicara kesejahteraan masyarakat, setiap calon pemimpin pasti menjanjikan itu. Kalau saya terpilih, saya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tapi konsepnya tidak jelas. Nah, saya tantang, jangan dulu masyarakat banyak. Satu RT satu orang aja tingkatkan kesejahteraan. Siapa dia? Ketua RT-nya. Kalau ketua RT-nya sejahtera, dia akan melayani masyarakat dengan baik. Sehebat apapun program pemerintah pusat, kalau tidak didukung oleh ketua RT, tidak akan bisa sukses. Kuncinya adalah ketua RT. Yang selama ini salah satu kemitraan yang kami bangun dengan pemerintah BUMN, Mandri dan sebagainya. Seperti itu.
Putus audionya ya. Putus Pak. Masih? Oh, lanjut Pak. Lanjut Kang Wawan. Audionya sempat Jadi putus-putus. oke, saya lanjut ya. Sudah termonitor? Ya, lanjut. Kembali tadi bahwa kita bukan hanya memberikan proposal, meminta sumbangan, meminta partisipasi, tapi kita menjalin sebuah kemitraan. Ini yang kami lakukan. Kami menjalin kemitraan dengan BRI, dengan Pos Indonesia, dengan PT Telkom, dengan PLN, dan lain-lain. Dengan program-program yang bagaimana bisa mengangkat, bisa memberikan poin untuk mereka. Jadi prinsipnya gini, mereka dapat poin, kita dapat koin. Kuncinya itu. Kalau mereka hanya buang koin tanpa dapat poin, siapapun tidak akan mau. Itu kuncinya. Mereka dapat poin, kita dapat koin. Untuk kegiatan ini, tentunya salah satunya kan seperti itu. Jadi bukan hanya tadi kita memberikan proposal, minta bantuan, minta sumbangan, silakan yang hadir di sana, bukan seperti itu. Tapi ada program-program yang kita bangun kerjasama dengan pihak-pihak tersebut. Seperti itu. Ini mungkin salah satu yang menarik nih, Bang Kamal sama Bang Iwan. Point to point ya Pak. Point to point ini. Bukan di situnya kalau saya lihat. Jadi ketika ada expo di tingkat kabupaten, itu ketika bupati telepon langsung ke calon-calon partisipan. Kalau expo di tingkat nasional itu presidennya langsung. Kalau ini berarti kadesnya ikut turun langsung. Jadi kalau hanya mengandalkan Karang Tarunanya kayaknya nggak tembus juga ini. Bener nggak, Bang Kamal? Ini kayaknya ini kekuatan proaktifnya kades juga jadi kata kunci kayaknya, Bang Kamal. Jadi gini Pak De, ini kan kalau lihat pemaparannya Pak Kades udah kelihatan ini kadesnya smart orangnya. Ini mohon maaf Pak Kades kalau bisa tahu ya backgroundnya apa sebelumnya, sebelum jadi kades gitu. Kemudian setelah pemaparan tadi udah kelihatan wawasannya cukup luas terkait dengan istilah take and give. Artinya tadi Pak Kades bilang kita tidak perlu minta sumbangan, tapi kita juga kan kesimpulannya bahwa desa juga melakukan promosi apa yang ada di program-program BUMN ini, termasuk BRI, kantor pos ataupun PT Telkom, yang mungkin saja bahkan hampir sebagian masyarakat juga kan tidak tahu tentang program sampaikan tadi, termasuk dalam sebuah buku rekening itu di halaman belakangnya ada asuransi yang 100.000 per tahun. Ya terus terang aja Pak Kades baru kali ini dengar itu ada asuransi yang 100.000 per tahun itu Pak. Ini jangan-jangan juga sudah ini perlu digali juga ini Bang Kamal, Kang Iman. Jangan-jangan juga Pak Kades ini juga mampu mengadu ini antara BRI sama BNI sama bank yang lain. Jadi ente kalau nggak ambil ini rugi. Jadi akhirnya berebut untuk yang ngasih paling gede yang diambil. Betul juga Pak De. Betul juga betul. Ini harus dieksplor ini. Silakan Kang Iman. Nah, gini Kang Wawan, tertariknya adalah tadi ya bahasanya itu point to point gitu. Contoh misalnya. Tadi Pak D adalah punya potensi, aku punya ini loh, ente butuh nggak gitu, kalau nggak gue kasih ke yang lain, kan bisa seperti artinya kalau situ gitu. Nah deal inilah yang mengakibatkan seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di desa Tarikot itu bisa berjalan, bisa sinergis. Tadi ada beberapa program aja jalan, semua orang nggak ada yang nolak gitu. Tentunya bisa dong, kami tahu point to point salah satu yang ditawarkan, sehingga itu ini loh kami juga bisa gitu. Silakan, maka Kang Wawan. Udah mesti buka kartu ini Kang. Intinya sih apa ya? Kita harus inovatif ya. Inovatif. Artinya ada juga ya trik marketing yang kita gunakan seperti kata Mas Koco, Mas Rio Koco,
Ya kita lelang lah, gitu kan. Ya, contoh gini, kita saksi di event ini ada menggunakan QRIS, QR code, gitu kan. Jadi hampir semua lembaga keuangan ini punya. Contoh BRI punya, Pos Indonesia punya, BJB punya, gitu kan. Beberapa mereka punya. Dan mereka rebutan pakai QRIS kami dong, gitu. Nah ini ya silakan siapa yang pakai. Gitu. Kalau Anda nggak siap, kami kasih ke yang lain. Nah, contoh tadi kayak untuk program Airbrush, contohnya. Kalau BRI nggak mau, saya kasih BJB nih atau BNI. Nah mereka akhirnya nyamber juga, gitu. Karena itu memang aman. Kita buat konsep seaman mungkin. Gitu. Contoh untuk bagaimana masyarakat atau tadi para ketua RT bisa menikmati pinjaman KUR untuk modal usahanya. Itu kita jamin aman. Dan penjaminnya saya sendiri. Gitu. Apa yang dijaminkan? Mereka punya insentif yang hanya 500.000 per bulan. Dan itu cairnya 3 bulan sekali. Jadi kalau memang mereka nggak langsung, tinggal potong dari insentifnya. Karena insentif sendiri turun melalui BRI ke rekening bendahara desa, aman dong. Gitu. Terus nggak bisa angsuran telat 2-3 bulan. Ya memang nggak bisa kalau angsuran telat 3 bulan. Ya, tadi kita adalah bayar di muka. Ketika cari insentif itu kita bayar 3 bulan di muka. Jadi aman. Bukannya telat malah bayar duluan gitu. Artinya hal-hal seperti ini yang kita buat konsep sedemikian rupa sehingga mereka ketika bekerja sama dengan kami juga memang dalam posisi aman, safety-nya ada. Gitu. Ini kita harus kreatif bagaimana membuat konsep-konsep kerjasama baik dengan BUMN maupun swasta. Tadi kita jangan hanya menjadi beban, tapi apa poin yang bisa mereka dapatkan. Gitu. Kalau konsep Airbrush ini bisa diduplikasi oleh setingkat bupati misalnya atau wali kota, bisa dibayangkan satu wilayah kabupaten kayak Kabupaten Bogor ini memang kabupaten terbesar di Indonesia. Itu puluhan ribu RT RW, jumlah yang tidak sedikit. Ketika pemerintah daerah bisa menggiring ya para SKPD untuk meng-hire program ini, bisa dibayangkan puluhan ribu paket KUR digelontorkan di Kabupaten Bogor, dinikmati oleh para ketua RT, dan kemudian mereka diwajibkan bergabung dalam sebuah koperasi RT RW yang jumlahnya juga akan menjadi puluhan. Kemudian juga pinjamannya atau kreditnya diasuransikan, sehingga ketika meninggal juga aman. Dan bisa dibayangkan ketika sebuah koperasi bekerjasama dengan PRI, kemudian dengan BUMDes, bagaimana memenuhi kebutuhan para wirausahawan baru ini yang notabene RT RW di dalam menyediakan barang yang mereka jual. Saya nggak ngebayangin mungkin kebutuhan mie instan per minggunya bisa berapa puluh kontainer, kebutuhan rokok bisa berapa kontainer, kebutuhan lain-lain bisa berapa banyak. Marketnya nggak jauh-jauh, warganya sendiri. RT sebagai penyuplai kebutuhan masyarakat, kebutuhan warga, apalagi sekarang ada yang namanya program ketahanan pangan. 20% dari dana desa untuk memastikan ketersediaan pangan di wilayah setempat. Nah, ketika regulasi pengadaan suplai kebutuhan pangan ini sudah diamankan oleh BUMDes melalui RT RW dibantu dengan koperasi dan BRI, semuanya aman. Gitu. Jadi semuanya berputar hidup. Itu intinya tadi harus ada konsep. Jadi bukan hanya sebenarnya ini event expo ini hanya salah satu wujud, salah satu kegiatan dari bentuk kerjasama yang selama ini saya bangun dengan para shareholder, ya, kemudian juga bentuk penyemangat dan anggaplah ombak lah dari anak-anak yang saya bina sendiri di Karang Taruna. Bagaimana setelah berlatih selama ini kita tes mental,
kamu pegang program event ini yang juga nggak gampang, berat. Ya mereka jadi eksekutor. Kalau tadi bicara bahwa kuncinya kepala desa, bukan hanya saya tanpa Karang Taruna juga tidak bisa jalan. Seperti itu, Mas. Terima kasih Kang Wawan. Ini ada sebuah ekonomi sirkular yang jalan gitu. Ini nyata gitu ya. Di situ Pak Kang Wawan begitu yakin, begitu terasa kepada sebuah regenerasi kepemimpinan gitu ya. Yang kemarin telah menangani, sekarang menjadi mentornya. Begitu juga kepada warga-warga yang ingin berperan, ternyata hidup di desa Tarikolot itu lebih nyaman, lebih mengenakan gitu. Tetapi ini menjadi catatan bagi saya. Suatu saat saya akan berkunjung ke Tarikolot dan saya ingin Pak Ade, saya ingin membuktikan. Saya tuh ingin ke sana gitu karena ngeliat desanya enak bener gitu ya. Pak Kades punya program ini jalan, terus warganya punya ini, Pak Kades bisa memfasilitasi 20% ketahanan pangan. Nggak ada itu yang kesana kemari, semuanya tersedia. Ekonomi sirkular jalan. Bagus itu. Ini mungkin gini, Man. Ini yang menarik adalah bagaimana seorang kepala desa menyadari betul potensi yang dimiliki oleh desanya. Kemudian nilai apa yang bernilai dari desa itu kemudian dibuat harga, artinya ada harganya. Jadi sebenarnya kalau saya tangkap yang disampaikan Kang Wawan tadi, sebenarnya Expo ini hanya sekedar momentum untuk mendeklarasikan ini loh yang kemudian kerjasama yang dilakukan. Tapi prosesnya udah cukup, artinya mungkin udah cukup panjang melakukan kerjasama sehingga Expo ini lebih menguatkan, mengamplifikasi ke publik ini loh bahwa Desa Tarikolot itu dengan BRI melakukan ini, dengan PT Pos melakukan ini. Jadi mungkin untuk BUMN yang memberikan dukungan untuk kemudian sampai event segitu besar ini sebenarnya lebih dalam konteks mengapresiasi yang sudah berjalan dan kemudian menguatkan yang akan jalan ke depan. Mungkin itu yang saya tangkap. Jadi teman-teman jangan hanya melihat bisa bikin expo ratusan juta tanpa keluar duit, tapi ada investasi sosial yang sudah dilakukan oleh Kades untuk kemudian mereka dengan senang hati mengeluarkan duitnya, bahkan mungkin berebut. Artinya berebut ini karena yang tadi saya tangkap jadi eksklusif. Oke, expo ini akan pakai kiris, tapi kiris siapa yang dipakai berarti seperti dilelang. Siapa yang mau nyponsori paling banyak, itu kirisnya yang dipakai, kira-kira kayak gitu. Ini yang saya tangkap itu, ini kecerdikan seorang Wawan ini yang harus ditularkan ini kayaknya, Man. Silakan, Man. Gak terasa ini udah hampir di ujung juga. Silakan nih, Man, lanjut. Oke, terima kasih Pak Dikoco. Ini menginisiasi saya secara pribadi atau teman-teman di Sabel Desa bahwa sebuah aset jaringan itu memang tidak dibangun seketika, tetapi ada sebuah proses yang panjang dan orang itu nggak tahu gitu. Tetapi oleh Kang Wawan diwujudkan dan diperlihatkan. Kalau bahasa ekspert itu kan memperlihatkan, ini loh kami seperti ini dalam membangun desa, dan terlihat dari begitu banyaknya orang berebut untuk tampil di Expo, dan Kang Wawan mampu menyandingkan apa yang menjadi sebuah kebutuhan para stakeholder yang tadi maksudnya kolega-koleganya, sehingga di situ bersinergis ada sebuah kegiatan yang tertuang kalau kita bahasanya ada RPJMDes gitu, RKP, tidak ada sebuah penolakan. Apalagi mungkin saya yakin miskin estimate jangan-jangan nggak ada Pak Ade di sini. Nah ini silakan Pak Wawan, mungkin menjadi sebuah closing terakhir karena tinggal 3 menit. Kami persilakan Pak Wawan. Ya, jadi sebetulnya event-event seperti ini memang betul tadi apa yang disampaikan Mas Koco,
lainnya bahwa ini tidak terbangun dengan waktu yang singkat. Bagaimana kita investasi jangka panjang, menjalin hubungan yang harmonis, menjalin kerjasama yang baik, saling menguntungkan, sehingga ketika kita membuat apapun itu, insya Allah akan banyak bantuan. Karena kita sudah visi misinya sudah satu jalur, sudah sejalan, sudah sama, pandangannya sudah kita samakan. Kemudian juga kalau bicara expo, kalau saya mau profit oriented sebetulnya, ini tidak harus juga digarap oleh Karang Taruna. Kalau saya hanya untuk mencari keuntungan, ini akan menguntungkan kalau digarap oleh IO yang profesional. Bahkan bisa menguntungkan, bisa ya ratusan juta juga untungnya, nggak sedikit, gitu. Artinya ini yang belum dilirik oleh para pejabat, bahwa sebetulnya IO juga bisa menjadi sebuah usaha pemerintah. Contoh misalnya kenapa nggak ada BUMD event organizer misalnya. Sehingga di setiap wilayah itu pasti akan banyak yang bisa diangkat, dieksplor, dan itu akan menghasilkan. Gitu. Nah, di event Tripod Expo ini saya lebih kepada bagaimana mengedukasi Karang Taruna, mengedukasi BUMDes, mengedukasi masyarakat, mengedukasi semua pengunjung peserta yang terlibat dalam Tripod Expo ini. Jadi kita bukan profit oriented, walaupun misalnya ternyata harus dapat untung. Nah, kita udah sepakat. Profitnya ini akan kita donasikan juga, karena kita bukan itu yang kita cari. Kita donasikan untuk tadi pemberdayaan penyandang disabilitas. Bagaimana mereka bisa secara mandiri mencari kemajuan ekonomi, kemudian menciptakan prestasi-prestasi. Jadi lebih kepada apa poin-poin yang bisa didapat, value-value yang bisa didapat oleh masyarakat, terutama masyarakat desa saya sendiri, kemudian oleh semua pengunjung dan peserta yang ada di event Tripod Expo. Jadi seperti itu, Mas. Bisa untung sebetulnya, gitu. Cuman belum dilirik aja nih, belum ada yang melirik. Dan tadi kalau bicara latar belakang, mohon maaf sebelum saya jawab, saya berangkat dari Karang Taruna. Saya SMP kelas 3 sudah ikut-ikutan di Karang Taruna. Kemudian juga ikut membantu kegiatan-kegiatan pemerintahan desa, seperti pemilu, kita ikut jadi KPPS, di sensus, ikut jadi petugas sensus. Jadi saya cukup mengenal dan cukup dikenal oleh masyarakat karena saya sering keliling dari muda, gitu kan. Kemudian juga terlibat di BPD. Pertama ada BPD, saya ini dicalonkan, didorong oleh teman-teman, oleh masyarakat untuk ikut mencalonkan BPD. Kemudian ketika ada kesempatan di Pilkades, itu pun alhamdulillah bukan keinginan saya sendiri sebetulnya, lebih banyak, mohon maaf, untuk kos banyak pasti dari teman-teman dari masyarakat. Seperti itu, Mas. Oke, terima kasih Kang Wawan untuk sampel desa sore hari ini. Kami banyak belajar bagaimana kami harus mengedukasi diri, gitu ya, untuk belajar lebih banyak kepada Kang Wawan, karena berawal dari keinginan kita untuk mengabdi di desa dengan mengikuti alur apa yang ada di desa. Di desa bisa menjadi sebuah aset. Asetnya kami, misalnya saya bisa di pemilu, bisa di Karang Taruna, di BPD, dan itu dinikmati sekali oleh Kang Wawan. Kami terima kasih sampel desa, ada sama-sama belajar desa. Dari situlah kita akan menemukan sebuah potensi desa, dan kita juga akan menggatukan sebuah visi yang akhirnya menemukan satu jalan pandangan bersama beriringan. Terima kasih Kang Wawan atas sampel desa sore hari ini, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.